Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat kepada Bapak Rianto selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fiqh dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mutia Purwadi Mulia sebagai moderator yang akan membimbing jalannya materi pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai hukum dan pembagiannya. Kepada pemateri pertama yaitu Mbak Angelina Vita Pandang, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Vita Pandang yang akan membawakan materi tentang pengertian hukum Islam, dasar hukum Islam, serta tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Hukum secara terminologis adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Sedangkan hukum Islam berarti sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya haruslah merasa kecil, bersikap mengakui kelemahan diri, dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dasar hukum Islam. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Quran atau Kitabullah. Dengan demikian, Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama bagi hukum Islam. Ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan dasar-dasar hukum yang masih bersifat umum. Maka, sebagai umat muslim yang berpegang teguh terhadap hukum Islam dalam melaksanakannya, dibutuhkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua dan sebagai yang menjelaskan hukum-hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi, dasar hukum Islam itu terbagi menjadi dua, Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian, tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Kemudian, hukum Islam juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Angelina Vita Pandang atas materi yang telah disampaikannya. Nah, selanjutnya adalah pemateri kedua yaitu oleh Toba Saiful Kolbi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembagian hukum Islam. Secara garis besar, para ulama usul fiqh membagi hukum Islam menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Ada dua perbedaan mendasar antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan atau perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seseorang. Sedangkan hukum wad'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa yang berhubungan dengan hukum taklifi, berupa sebab, syarat, mani dari suatu perbuatan. Kemudian
Hukum taklifi itu terdiri dari wajib, yang mana wajib itu artinya suatu perintah yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka ia mendapat dosa. Jadi harus benar-benar dikerjakan, gak boleh ditinggalkan. Kemudian sunnah atau mandub, yang berarti anjuran, yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan itu akan mendapat atau tidak dihukum, tidak ada hukumnya. Kemudian haram secara bahasa berarti dilarang, dan secara terminologi usul fiqh, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ini perbuatan gak boleh dikerjakan. Apabila kita tinggalkan, maka kita mendapat peringkat atau kita mendapat pandangan di sisi Allah, itu berarti orangnya taat, kita taat dengan aturannya. Kemudian makruh dalam usul fiqh adalah suatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Apabila ditinggalkan mendapat pujian, apabila dikerjakan maka tidak mendapat dosa. Jadi makruh ini sesuatu yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Mubah atau secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Jadi ya hukum perbuatan yang mubah berarti dia diperbolehkan. Kemudian hukum wad'i dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan atau rekayasa, pengarahan dan peletakan. Dalam hukum syara, kalimat al-wad'i yang mewakili hukum wad'i yang berarti peletakan, yakni peletakan suatu hukum syara. Hukum wad'i merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. Hukum wad'i dapat dimaknai dengan tatakan dan model selain karena maknanya dekat dan fungsi hukum wad'i adalah tatakan dan ukuran bagi hukum wad'i. Baik, terima kasih kepada Toba Saiful Qalbi atas materi yang telah disampaikannya, dan saya akan menyimpulkan sedikit mengenai hukum dan pembagiannya. Pengertian hukum Islam yaitu penyerahan diri seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wad'i berarti peletakan sesuatu menjadi hukum syara'. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dan teman-teman mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.